Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di ruang belajar IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi kelas 7 semester 1 di bab 2. Klasifikasi itu pertama kali dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani Swedia. Beliau juga dijuluki sebagai bapak taksonomi. Klasifikasi itu punya istilah lain, yaitu pengelompokan. Makhluk hidup yang beraneka ragam macamnya, jumlahnya ada kurang lebih 1,5 juta jenis organisme di dunia ini. Ini akan sangat sulit sekali untuk dikenali dan dipelajari bila kita tidak melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Kemudian klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup ini didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sebelum kita lanjutkan, kita telah dulu apa sih tujuannya makhluk hidup ini diklasifikasikan. Paling tidak ada 2 poin yang kita dapat ketika kita melakukan klasifikasi makhluk hidup. Poin yang pertama, ini untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat beraneka ragam tadi. Kemudian poin yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sistem klasifikasi atau pengelompokan ini dibedakan menjadi 2 golongan atau 2 kelompok. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan morfologi, habitat, makanan yang dapat diamati secara langsung. Kita kasih contoh: kucing, anjing, sapi, kuda, dan harimau. Jika dilihat secara alami, maka dapat diketahui bahwa kelima binatang tersebut memiliki 4 kaki, sehingga membentuk suatu kelompok yang dikehendaki oleh alam, yaitu kelompok binatang yang berkaki 4. Contoh kedua, harimau, singa, dan cheetah berdasarkan makanannya, maka mereka dikelompokkan dalam kelompok hewan karnivora atau pemakan daging. Kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah klasifikasi sistem buatan. Carolus Linnaeus dalam mengelompokkan makhluk hidup itu beliau membagi ke dalam tingkatan-tingkatan atau yang nanti kita sebut dengan takson dalam klasifikasi. Tingkatan yang pertama itu yang tertinggi namanya kingdom. Kemudian yang kedua namanya divisi. Yang ketiga adalah kelas. Yang keempat adalah ordo. Yang kelima adalah familia. Yang keenam adalah genus. Dan yang paling bawah ini namanya spesies. Antara tumbuhan dan hewan itu tingkatan taksonnya namanya sama. Mungkin yang berbeda adalah di tingkat takson yang kedua dari atas. Kalau tumbuhan tingkat takson kedua dari atas namanya divisi, maka pada hewan nanti tingkatan taksonnya itu namanya adalah filum. Untuk contoh klasifikasi buatan, kita ambil tanaman cempaka. Tanaman cempaka itu memiliki nama Latin Miscelia champaca. Kita urut aja dari tingkatan yang paling tinggi. Cempaka di paling tinggi itu berada di dalam kingdom atau dunia plante atau tumbuhan. Kemudian di tingkatan keduanya, cempaka ini masuk dalam kelompok spermatofita atau tumbuhan berbiji. Kemudian di tingkatan ketiga, cempaka masuk dalam kelompok magnoliofita. Apa itu magnoliofita? Magnoliofita itu adalah tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya itu menggunakan bunga.
Kemudian tingkatan ordo atau bangsa untuk cempaka itu adalah Magnoliales. Kemudian yang berikutnya itu cempaka berada dalam kelompok familia atau suku Magnoliaceae. Kemudian yang berikutnya cempaka itu masuk dalam genus Misselia. Dan yang terakhir spesies dengan nama lengkap Misselia campaka.